ceritakan tadi keburukan. Salah, tapi jenengan termasuk menyebarkan juga salah, ya, karena tidak amanah. Nah, maka sebaiknya karena beratnya kita menjaga itu sebaiknya untuk tidak dilanjut. Sudahlah, itu masalah pengalaman jenengan pun bos pokoknya ditutup saja hal itu untuk kita bicarakan hal-hal yang baik. Terima kasih. Kita menuju bab yang baru, bab ke-28. Temanya tentang menutup kejelekan kaum muslimin dan larangan menyiarkan tanpa kepentingan. Jadi kita nggak boleh membuka aib sesama muslim, walaupun benar-benar aib itu dimiliki oleh seseorang. Karena itu akan menyebabkan ya martabatnya, harga dirinya menjadi ya jelek, menjadi rendah lah. Walaupun kejelekan telah dilakukan, maka kejelekan itu ada hubungannya dengan Allah. Terserah Allah akan memberikan ampun atau memberikan balasannya. Tapi kita tidak ada kepentingan untuk menyebarluaskan kejelekan atau keburukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbuna antashi al-fakhishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur ayat 19. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, ya, yuhibbuna antasi al-fakhishata, orang-orang yang ingin antasi al-fakhishata, agar perbuatan keji itu tersebar fil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi pesan Allah di surat An-Nur 19 ini, kalau seseorang menyebarkan keburukan sesama muslim, sesama mukmin, walaupun dia benar-benar berbuat fahisyah, perbuatan yang keji, ya, ini Allah memberikan ancaman bagi orang yang menyebar keburukan itu dengan azab, ya, fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan di akhirat. Bagaimana azab di dunia? Orang yang menyebarkan keburukan orang lain akan tampak bahwa dia ini tergolong orang yang buruk, punya perilaku yang tidak baik. Ya, niki tidak bisa menutupi keburukan orang lain. Padahal kalau digagas-gagas, semua orang tidak akan bisa lepas dari perbuatan buruk. Bagaimana kalau kita membicarakan keburukan orang lain mengungkap keburukan kita, maka akan terjadilah dalam kehidupan bermasyarakat sesama mukmin, sama muslim, ini akan terjadi suudzon satu kepada yang lain, akan mengembangkan rasa kebencian satu kepada yang lain, akhirnya tidak ada persaudaraan dan persatuan. Maka ini tadi, kalau seorang berbuat keburukan, ya maka itu urusannya dia dengan Allah. Kalau Allah mengampuninya, maka dia dibebaskan dari pertanggungjawaban di akhirat. Kalau Allah ya mengampuninya, maka dia bebas dari pertanggungjawaban itu. Dan itu nggih. Jadi kepentingan kita, kalau memang tidak betul-betul dibutuhkan untuk menyampaikan suatu kejelekan ini, jangan sampai kita sekedar mengungkap keburukan orang lain. Tapi kalau kita diminta tolong informasinya, karena untuk mengurus persoalan yang buruk itu, misalnya ada siswa melakukan hal yang buruk, ya, dan akan diberikan sanksi, kita yang tahu ini boleh menyampaikan informasi tentang ya kejelekan-kejelekannya, supaya dia mendapatkan sanksi yang tepat sepadan. Lah niki nggih. Jadi kalau ada kepentingan seperti itu boleh. Tapi kalau hanya dibicarakan supaya keburukannya ini tersebar, ini tidak dibenarkan.
Niki setunggal nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya, ya. La yasturu, ya, tidak ada seseorang itu yang menutupi, ya, aib, ya, fit dunya, dalam kehidupan dunia, illa kecuali satarahullahu, Gusti Allah akan menutupinya, aibnya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau kita menutupi aib saudara kita, walaupun dia benar-benar melakukan hal yang buruk, kita tidak menyebarluaskan, maka kita ini akan ditutupi aibnya oleh Allah di hari kiamat, ya. Jadi mungkin kita berbuat keburukan, tapi tidak banyak orang tahu, karena kita memang suka menutupi aib orang lain. Di akhirat bisa jadi dosa-dosa kita mendapat ampunan, sehingga tidak dituntut untuk mendapat balasannya. Nah niku. Tapi nek kula panjenengan boten saged njagi aib orang lain, kita suka menyebarluaskan, ya. Orang yang dengar kalau aibnya disebarluaskan, pasti dia akan mencari-cari aib kita dan akan disebarkan pula. Lah nek aib pun disebarke, niku nggih bertambah napa niki istilahnya, besar resikonya, ya. Jadi mungkin Allah bisa saja mengampuni, tapi dalam masyarakat pembicaraannya kan terus berlanjut. Nah itu, makanya sangat dianjurkan bagi kita semuanya untuk menutupi aib saudara kita yang muslim, yang mukmin, jika memang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Bukan berarti ini melegalkan hal yang buruk, ya. Supaya tidak terjadi nikawau, istilahnya kebencian. Karena setiap orang pada dasarnya pernah melakukan sesuatu yang buruk. Dan ini tidak ada gunanya untuk disebarluaskan. Itu akan melemahkan kaum muslimin sendiri. Ya, maka sebaiknya kita menutupi aib orang lain. Ya, kalau kita melakukan itu, maka Allah akan menutupi aib kita. Karena kita telah berakhlak yang baik dalam kehidupan. Niki memperkuat surat An-Nur ayat 19. Ya. Berikutnya, wa anhu, niki dari Abi Hurairah juga, qala berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, kullu ummati, semua umatku, mu'afan, selamat, sehat, ilal mujahirina, kecuali orang-orang yang menampakkan keburukannya, menampakkan perbuatan dosanya, terang-terangan berbuat dosa. Wa inna minal mujaharoti, sesungguhnya orang-orang yang menampakkan perbuatan dosa, ayak malar rojulu bilaili, yaitu diibaratkan orang itu berbuat bilaili, di malam hari, berbuat keburukan, amalan, suatu amal, summa yusbihu, kemudian paginya, waqad satarahullahu alaihi fayakul, paginya dia menceritakan keburukan yang dilakukan malam hari, ya. Waqad satarahullah, padahal Allah sudah menutupinya, alaihi, atasnya, fayakul, maka berkatalah, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, ya. Amiltu, aku telah melakukan al-barihata, ya, hal-hal yang tidak baik pada kada wa kada, demikian. Waqad bata yasturuhu rabbu, padahal Allah malam itu telah menutupinya. Wasbiku yakshifu sitrallahi alaihi, dan pagi harinya dia membuka aib, membuka napa niku, keburukan yang dia telah lakukan. Niki orang yang berbuat keburukan dengan terang-terangan, tidak punya rasa malu, bahkan diceritakan kepada orang lain. Ya, semacam ini tergolong orang yang sebetulnya itu mendapat naungan lindungan dari Allah, ya. Mendapatkan ampunan sebetulnya, tapi dia menceritakan hal ini, maka keburukan itu
akan menjadi sulit untuk diampuni. Lah niku nggih, nek piyambake mboten nyeritakne, wong malah melakukan hal yang buruk bisa saja dengan mudah untuk mohon ampun kepada Allah dan tidak tersebar keburukannya pada orang lain ya. Nah, niki dilarang kita sendiri untuk ya melakukan perbuatan dosa dengan cara terang-terangan, bahkan diceritakan kepada orang lain. Nek biyen nalika nakale pernah ngene-ngene ora perlu diceritakne. Ya, sebabnya seperti itu akan merendahkan martabat seseorang. Oh, jebule iki biyene ngene lah terbelakangi, sehingga orang itu akan menganggap rendah. Maka itu tidak perlu. Andai kata pun kita melakukannya, cukuplah kita memohon ampun kepada Allah. Tidak usah diceritakan, berarti Allah menutup keburukan kita. Jadi itu sudah terlanjur tobat ya, niku semua hal buruk yang terlanjur kita lakukan masih ada pintu taubat. Ya Allah, ternyata perilaku ya yang selama ini aku anggap benar ternyata malah itu tidak dibenarkan. Ya perlu ngaji kan ngeten iki nggih. Nah, sehingga kita bisa meneliti, mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau ada yang buruk, yang salah, mari kita perbaiki. Dan ini manfaatnya ngaji. Nek mboten ngaji ngoten niku kan wis dianggap apik wae ya, dianggap bener mawon akhirnya ya. Lah itu. Iya. Iya. Soalnya kalau kita menyebarkan keburukan diri kita sendiri, itu kan orang lain terus menganggap rendah ya. Karena tahu kelemahan kita. Maka hal itu tidak perlu dilakukan. Niki nggih, berikutnya lagi. Iki sampai khatam terus tanya jawab nggih, mboten kathah. Wa anhu dari Abi Hurairah juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya, idza zanatil amatu, apabila ana budak perempuan itu berzina, fatabayyana zinaha ya, dan zina itu ada bukti yang nyata, falyajlidha, maka supaya dijilid ya, dipukul ya. Al-hadda sebagai hukumannya, wala yusarrib alaiha, enggak boleh menghina mencelanya. Suma inzanati tsaniyata, kemudian kalau berzina lagi yang kedua kali, budak perempuan ini falyajlidha, disuruh menjilid lagi, al-hadda sebagai hukumannya. Wala yusarrib alaiha, enggak boleh mencela menghinanya. Jangan mencela menghina. Dia sudah mendapatkan balasannya ya. Suma inzanati salisata, nek zina yang ketiga kali, falyabiha, kon ngedol ya. Walau bihablin min sya'arin, walaupun dibeli dengan tali ya. Min sya'arin, dari bulu. Tali dari bulu kan ora kuat niki. Niki istilahnya didol murah ora apa-apa. Wong budak kok zina terus lah niki boleh. Sekarang enggak ada. Ini suatu gambaran deskripsi tentang dilarangnya kita mengejek, menghina orang lain meskipun orang ini terus terang wis berzina, terus terang ada buktinya, tapi meskipun demikian tidak boleh dihinakan. Orang itu walaupun berbuat keburukan masih ada sisi lain yang baik, ya, masih ada. Ya, mulane wong sing jatuh di dunia hitam itu kan pesan pada anaknya, wis sing nglakoni ngene aku wae no, kowe aja dadi kaya ibu, kan pesen ngono ya. Berarti ada sisi baik. Ya, seolah dia aja yang terjebur dalam kemaksiatan masih punya hati nurani untuk menyelamatkan anaknya supaya tidak memiliki nasib seperti dirinya. Lah niku. Jadi tidak semua orang jelek itu lalu dianggap 100% buruk ya. Pasti masih ada sisi-sisi baik karena orang itu selagi masih normal akalnya itu masih punya ya hati walaupun memang sudah tertutup dengan berbagai macam persoalan yang buruk. Mula nek kados ngoten niku terus suatu saat menjadi orang yang sadar bertobat akhirnya akan menjadi orang yang baik pula. Lah niki nggih. Wa anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an
berkata, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birijlin qad syariba khamron, ya. Telah dihadapkan kepada Nabi seorang yang telah tertangkap minum khamr, ya. Zaman biyen itu wonten istilah polisi sing tukang ngawasi kemaksiatan di masyarakat. Maka kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariat kemudian dilaporkan pada Nabi, ini yang dicontoh oleh Aceh, Nangro, Aceh Darussalam itu ingin menerapkan syariat Islam, ya. Maka di sana ada polisi yang memang ditugaskan untuk ya mengawasi masyarakat kalau ada penyimpangan dari segi syariat, ya akan ditangkap dan dihukum, ditakjir, ya. Zaman dahulu juga demikian. Rasulullah ini dihadapkan kepadanya ya, seseorang yang telah minum minuman khamr, ya. Qala Rasulullah bersabda, idribuhu, ya, pukulah, ya. Pukulah dia. Qala berkata Abu Hurairah, famina dharibu biyadihi wa dharibu bina'lihi wa dharibu bisaubihi. Ya. Abu Hurairah menyampaikan, di antara kami yang memukul dengan tangan, sandal, ya, serta baju. Ya. Falamma insarafa qala ba'dul qaum, dan ketika telah selesai ada orang yang berkata, sebagian orang berkata, ahzakallah, ya, semoga Allah menghinakan kamu. Qala, maka Rasulullah dawuh, la taqulu hakadza, jangan kamu berkata seperti itu. La tu'inu alaihi syaiton, ya. La tu'inu, kamu jangan membantu alaihi kepadanya syaitonu, syaiton. Jadi dengan menghinanya ini merendahkan dia, sama halnya dengan membantu setan. Akhirnya kalau merendahkan banyak orang membencinya. Nah ini tadi, kalau sudah membencinya orang itu tidak terima, akan melakukan perlawanan, mungkin akan mengungkap keburukan kita, ya. Nah ini kesimpulannya, kula panjenengan kita semuanya kaum muslimin tidak perlu mengungkap keburukan sesama saudara kita kalau memang itu tidak diperlukan dengan suatu kepentingan, karena setiap orang itu pasti punya keburukannya masing-masing. Nek kula ngungkap keburukan orang lain, pasti orang lain itu akan dendam mencari-cari keburukan saya sehingga akan diungkap. Lah niki, sehingga jadilah setiap orang terbuka keburukannya. Nek pun ngoten tidak ada kepercayaan. Kalau sudah seperti itu, orang akan saling ya menyalahkan, menghinakan, dan tidak ada persaudaraan. Maka cukup kalau kita merasa bersalah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita sendiri menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Sami niku nek kula jenengan ajak-ajak baik, kula jenengan ajak-ajak baik, ada orang lain mengikuti, kula jenengan entuk ganjaran setara dengan orang yang melakukan kebaikan. Nah niku nek piyambake terus-menerus mengajak orang dan berhasil banyak orang menjadi baik karenanya, kula nggih kathah kebaikane ya, tanpa mengurangi kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Lah sak wangsule nek sing di-share niku buruk ya, sel buruk ya, orang lain jadi tahu keburukan, maka kula ya pikantuk keburukan banyak orang itu tadi tanpa mengurangi itu. Menawi nge-share kebaikan kita, takutnya kita jadi ria. Tidak selalu harus yang kita share itu kebaikan kita. Mungkin niki termasuk video ini dibuat ya, supaya yang ngaji ini tidak hanya bersembilan, bersepuluh, 11 Pak Bowo mboten. Supados napa? Oh, sing mboten gabung kok maca kok ya cocok, iki pengen lah tahu tentang seperti ini, pengen mengamalkan. Itu kan sudah kula jenengan pikantuk kebaikan, tidak harus kebaikan kita masing-masing. Ya niku ya. Jadi dengan cara seperti itu mungkin kebaikan orang. Ada teman kita yang bagus perilakunya, semangatnya, lalu dia menceritakan pada kita, kita share kebaikan dia pada orang lain, boleh seperti itu. Kalau ada orang terinspirasi dari share-sharean ini, kula jenengan pikantuk kesaenanipun. Seperti itu.
Nah, itu hadis Rasul yang riyen pun nate dipun bahas nggih niku nggih. Nah, makanya walaupun sedikit, mari kita mengajak orang karena akan mendapatkan imbalan pahala setara dengan yang melakukan. Monggo wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nggih. Langsung saja saya akan bertanya kaitannya dengan materi hari ini, Nggih. yaitu menutupi kejelekan orang lain. Nggih. Nah ini seperti yang ada di sosmed itu ya Pak. Iya. Bagaimana kalau kejelekan yang dipublikasikan itu sudah seizin yang bersangkutan, seperti halnya para artis dan orang-orang terkenal. Nggih. Apa ini dibenarkan dalam agama atau tidak? Iya. Nggih, terima kasih atas waktunya. Sampun nggih. Nggih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau prinsip ini tadi merupakan prinsip pokok yang perlu kita jadikan pedoman untuk bersikap sehingga kita tidak menyebarkan keburukan baik kepada orang yang telah mengizinkan maupun tidak. Lah dunia artis itu berbeda dengan dunia kita. Kalau artis keburukannya disebarluaskan, banyak orang itu menaruh perhatian kepadanya. Ngeten iki malah ratingnya menjadi naik. Jadi artis itu ngoten niku malah digoleki ngoten niku nggih. Keburukannya diceritakan banyak orang. Lah itu benten kali kula jenengan. Meskipun demikian kula jenengan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam menyebarkannya walaupun dia izinkan, karena keburukan ini ya hal yang tidak baik, merupakan aib ya, merupakan aib. Tapi dunia artis sekali lagi hal-hal seperti itu malah dicari, merupakan sensasi supaya dia yang tidak terkenal saat-saat ini menjadi langsung terkenal karena dibicarakan banyak orang. Banyak. Ngoten niku nggih, dados seperti itu kita pun tetap hati-hati ya, karena pada dasarnya tidak ada orang yang keburukannya itu mau diketahui orang lain, pada dasarnya begitu. Tapi karena artis punya kepentingan lain ya, sehingga seperti itu terjadi. Sebetulnya orang-orang itu malu kalau auratnya dilihat orang lain, tapi artis-artis kaya karena punya kepentingan lain, pengen terkenal ya, maka sehingga dia berani yang seperti itu tidak bisa menjadi pedoman. Jadi kita tetap harus berpedoman kepada prinsip yang barusan kita pelajari untuk tidak menyebarluaskan keburukan orang lain kecuali itu dibutuhkan ya. Anak-anak kita kok memang ada kelainan, mungkin kelainan ya bocah kok beda karo liyane ya. Keburukannya bisa diungkapkan kepada mungkin orang-orang yang ahli supaya dia bisa mendiagnosa ya sebab-sebab itu. Mboten napa-napa. Saya menarik dalam rangka mencari pemimpin yang baik gitu. Ya. Terus akhirnya memilah-milah keburukan antara yang satu dengan yang lainnya, apakah dibenarkan? Ya. Itu boleh ya, karena mencari pemimpin kan sebaiknya yang terbaik di antara yang ada. Misalnya 3, yang terbaik mana? Kita tahu terbaiknya harus mengetahui track record-nya ya. Apakah orang ini pernah mungkin korupsi, atau apakah dia dulu menjadi pemimpin pernah ada masalah. Nah, itu perlu mengenal keburukan untuk supaya kita tidak keliru dalam memilih pemimpin. Di samping mengenal keburukannya, kenal pula kebaikannya. Dia pernah memimpin di Jawa Tengah ini dengan sukses mungkin. Nah, jadi napa niku istilahnya, jejak langkahnya ini perlu diketahui yang baik maupun yang buruk. Lah nek sing buruk ini kan hanya untuk kepentingan kita ya, tidak untuk disebarluaskan ya. Tidak untuk disebarluaskan. Kalau disebarluaskan ya akhirnya terjadi ya antara napa nika ya satu paslon dengan yang lain akhirnya saling ya seperti itu. Enggak. Monggo. Misalnya ada seseorang yang bercerita tentang kejelekannya ya kepada saya misalnya,
apa yang harus saya lakukan? Ya. Apakah saya tetap mendengarkan atau mungkin menasehati atau saya harus bagaimana? Ya. Gitu, Kak Haji. Atau membuktikan, wes aja dicetak-cetak atau gimana? Seperti itu tergantung niatnya. Kalau niat dia ingin curhat supaya mendapat solusi wonten dengan sesepuhe mbok menawa sing wis urip dawa iki mbok pengalamane akeh iso maringi anu kan seperti itu boleh menyampaikan. Tapi kalau sekedar dia hanya menyampaikan keburukannya tidak bermaksud itu sebaiknya dengan langsung cut saja. Pun boten usah lah nyeritake anu niku wis pengalaman yang sudah saja, tidak perlu untuk bahas ngoten mawon. Nah, dialihkan pembicaraan pada yang lain. Kalau memang tidak ada keperluan yang urgen tentang keburukan yang dia sampaikan, ya. Ngoten niku. Tapi kadang-kadang orang curhat yo hanya kepengin saja curhat, tidak ada maksud tadi, hanya ingin saja supaya plong. Ngoten niku nggih. Ya. Lah nek resikone nek sing bersangkutan tidak amanah lalu menyebarkan, lah ini ya sing dosa dhek dhewe niku wau. Seperti ini tadi. Menceritakan tadi keburukan. Salah. Tapi jenengan termasuk menyebarkan juga salah, ya karena tidak amanah. Nah, maka sebaiknya karena beratnya kita menjaga itu sebaiknya untuk tidak dilanjut. Sudahlah, itu masalah pengalaman jenengan pun bos pokoknya ditutup saja hal itu untuk kita bicarakan hal-hal yang baik. Soalnya nek kula jenengan wis kadung krungu ngeten iki hawane ya kepengin ngandhake wong liya. Nah, seperti itu. Monggo wonten malih bab niki. Cekap nggih. Ditambah malih sekedhik nggih. Bab baru niki. Sekedhik nggih. Membantu keperluan orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu dan berbuatlah al khaira kebaikan la'allakum semoga kamu semuanya tuflihun mendapat keberuntungan. Ya. Tuflihun mendapat keberuntungan kemenangan sami. Jadi berbuat baik ini kalau kita lakukan akan menambah poin kita. Ya, harga diri kita akan menjadi lebih bagus. Kalau jenengan nek ngerti ono kancane kok senang berbuat kebaikan, pasti kita menjadi senang, ya. Ya, kesan kita kepada dia akan menjadi bagus, ya. Tapi nek sebaliknya orang itu berbuat keburukan, kalau jenengan ya tidak suka, kualitas dia turun. Nah, itu ya, makanya orang yang suka berbuat kebaikan itu akan mendapatkan kemenangan. Di samping itu kebaikan akan dibalas Allah dengan pahala itu pasti. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Maka ini kita harus ikhlas, jangan sampai menampakkan kebaikan kita. Kebaikan kalau ditampak-tampakkan malah buruk. Tapi kalau tidak ditampakkan malah itu baik, ya. Jadi kita harus belajar seperti itu, melakukan kebaikan, ya, dan kita yakin setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Niku nggih hadisipun. Iki dua tapi ono sing panjang. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, ya. Orang muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, ya. Dilarang ya menganiaya, berbuat zalim kepadanya, ya. Wala yuslimuhu, dan membiarkan dianiaya. Jangan menganiaya, jangan dia dibiarkan teraniaya. Mangkana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu hajat kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan ya
akan memberi pertolongan kepada hajatnya. Waman farroja an muslimin kurbatan, ya. Dan barang siapa memberikan kebebasan atau jalan keluar, ya, kepada orang muslim, kurbatan farrojallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, ya. Kalau dia memberikan kelonggaran, kemudahan pada suatu urusan, farrojallahu, Gusti Allah akan memudahkan kepadanya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Waman satara musliman sing soponge menutupi aib orang muslim, sataruhullah yaumal qiyamah. Kados wau nggih, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi ini kula panjenengan disuruh untuk tolong menolong, bantu membantu dalam hal yang baik. Jangan biarkan saudara kita didolimi, jangan sampai kita berbuat dolim kepada sama muslim, ya. Mengganggu muslim yang lain termasuk berbuat dolim, ya. Menyinggung perasaannya berbuat dolim, ya. Jangan sampai itu saudara kita seperti satu tubuh. Kita kan tidak mungkin memukul muka kita sendiri, satu tubuh. Muslim satu dengan yang lain satu tubuh, ya. Kalau satu menderita sakit, lainnya tidak usah diberitahu akan merasa sakit. Nek kula njenengan rasa seneng ana kancane sing kena musibah beneran. Kandhanane angel. Niku ya kula njenengan wis elek niku nek ngono kuwi. Rasakno niku wis ora peduli, ora gelem niliki ngoten niku ya kula njenengan elek nek ngoten niku, nggih. Ya, sama halnya kaki kita terantuk kesandung nyalahke salah wis anu ora gelem ati-ati awake dhewe nggih. Makanya sama muslim mari kita saling menjaga, ya. Nek kula njenengan purun gampilke urusane sesama muslim, Gusti Allah akan memudahkan, ya. Kalau kita menutupi aib, Allah juga akan menutupi. Nek kula ngertos wonten kanca sing elek, kula mboten nyeritake, paling mboten kan kula mboten ketinggal seneng nyeritake kejelekan. Karena orang yang suka menceritakan kejelekan wis elek niku. Nah niki. Paling ora kan jenengan mboten ngertos nek kula niku ngertos keburukan yang lain, ya. Sehingga tidak ya mengatakan kalau saya suka membicarakan keburukan orang lain. Niki hadisnya panjang niki nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa ala mukminin." Sing sapa wong iki nafasa memudahkan, ya. Itu artinya membebaskan bode, nafasa memudahkan. An mukminin dari orang mukmin kurbatan min kurabid dunya, dari kesusahannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Gusti Allah akan membebaskan atau memudahkan urusannya pada suatu urusan di hari kiamat. Wa may yassara ala muksirin sing sapa wing gampilke orang-orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Gusti Allah akan memudahkan kesulitan kita di dunia dan akhirat lagi. Contohnya nek kula jenengan seneng tetulung, kita juga akan mudah ditolong orang lain. Ya. Soalnya gantian, aku tahu ditulung Bu Maila, maka dalam kesulitan saya ingin menolongnya. Lha ngoten niku. Tapi nek kula jenengan ora seneng tetulung, kok ngalami suatu kesulitan, orang lain tidak mau tahu. Teng donya niku mun berlaku, teng akhirat Gusti Allah akan memudahkan urusan kita. Waman satar musliman satarullah fid dunya wal akhirah, sing sapa wonge nutupi aib orang Islam, Gusti Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Niku wau nek kula mboten napa niki membicarakan aib orang lain, paling tidak kula aman dari orang itu. Orang itu tidak akan bicarakan aib saya. Tapi nek kula wis ngelek-elek dekne, maka dia akan dendam, mencari kelemahan kula untuk disebarluaskan. Nah itu. Maka kalau menutupi aib di dunia itu, Allah akan tutupi sampai juga di
akhirat. Wallah fi aunil abdi, ya, dan Allah itu akan melindungi, menolong hambanya, maka nal atu fi auni akhi, selagi hamba itu mau menolong atau melindungi saudaranya. Jadi nek wong gelem tetulung, Gusti Allah akan menolong. Ya. Waman salaka torikon, lansing sapa wonge salaka menuju torikon jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, kaya kula jenengan iki melangkah dari rumah ke sini untuk menambah ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gusti Allah gampilke dalan menuju surga. Lah kok iso golek ilmu dalan menuju surga mudah? Niki wau contone, kula jenengan dikengken nutupi aib. Nek kula jenengan saged nglakoni, aibe kula jenengan ditutupi Gusti Allah. Lho niku, kula jenengan ken nulung sesama muslim. Nek kula jenengan nglampahi niki, kula panjenengan dipun tulung Gusti Allah saking siksaanipun neraka. Lho niku. Dados nek kula jenengan golek ilmu, ini akan dimudahkan jalan menuju surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah istama'a kumpul kaumun suatu kaum fi baitin ing dalem omah min buyutillah, di rumah Allah masjid ta'ala, ya telu kitab Allah, ya teluna kitab Allah, yang membaca kitabnya Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan deres memahami bainahum antar mereka, illa nazalat alaimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah, dihujani rahmat. Wa khafatumul malaikah, dinaungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan nama orang-orang itu akan diviralkan Allah di kalangan para malaikat. Orang yang dekat dengan Allah itu malaikat, akan diberitahu, si A hambaku sedang ngaji Al-Qur'an, si A hambaku sedang melakukan tadarus di masjid. Niki niku dipun sebar luasake wonten kalanganipun malaikat. Dan iku jadi orang yang mau belajar Al-Qur'an apa melih teng masjid niku duwe paling ora telu niku nggih. Akan diberikan ketenangan, diberikan rahmatnya Allah, mendapat naungan, dan ditambah namanya disebar luaskan di kalangan para malaikat. Pun nggih, kantun waman bat to'a bihi amaluhu lam yusri'i bihi nasabu. Waman bato'a lan sing sapa wonge alon lambat bihi kelawan wong niku amaluhu amale wong, lam yusri bihi nasabuhu. Lam yusri tidak dapat menjadi cepat ya, bihi dengannya nasabu, nasab keturunannya. Jadi orang itu kalau lambat, tidak segera berbuat kebaikan, maka derajat orang itu pun tidak bisa segera menjadi lebih baik. Tapi nek kula jenengan satset ya, nglakoni kebaikan wis tanpa pikir, les-les ngoten niku, kula jenengan itu dipandang banyak orang kita sedang berada dalam ya kualitas yang baik ya. Tidak malas untuk melakukan kebaikan pada saat ada kesempatan. Ngoten nggih. Tapi nek engko sik ya kon infak engko sik, nglakoni niki wae yo engko sik kabeh tertunda, kebaikan kita pun tidak akan bisa beranjak dari kualitas. Niki nggih 5 menit, monggo wonten pertanyaan napa mboten? Benjang ben bab kitab sing ijo nggih, niki sudah bab akhir niki nggih. Ya, monggo Bu Tri. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana kita mengetahui posisi kita di mata Allah, derajat kita tinggi atau rendah, itu dilihat dinilai dari apanya? Ya. Kualitas kita sendiri maksudnya gitu. Ya, terima Ini kasih. pertanyaan berat dari Bu Tri Martini. Bagaimana kita mengetahui posisi kita di hadapan Allah? Cukup mudah untuk mengetahuinya. Kalau kita gemar, suka, tertarik untuk beramal yang baik, berarti posisi kita sedang dekat dengan Allah. Tapi kalau ada banyak kesempatan kebaikan kita tidak tertarik, ya,
tidak tertarik sama sekali dengan peluang-peluang kebaikan, berarti kita jauh dari Allah. Ya, seperti itu harus insaf. Kula jenengan wayahe azan maghrib kok malah metune pasar sore lewat masjid. Banyak orang datang ke masjid untuk menunaikan ibadah, kok jenengan malah pengen kayaknya pasar sore mumpung yang mene iki ya. Seperti ini menandakan kita jauh dengan Allah. Ada kesempatan berbuat baik tidak diutamakan, yang tidak baik malah dilakukan. Maka seperti itu harus menanya pada diri sendiri. Ya Allah, kenapa aku menjadi jauh denganmu? Sebab apa hati ini terhalang sehingga tidak lagi tertarik untuk mendekat kepadamu. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena seperti itu sebab musababnya hati itu sudah tertutup dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga obsesinya hanya kesenangan nafsu saja. Jadi untuk mengetahui posisi kita, nek kulon jenengan kok bersemangat untuk melakukan kebaikan, bila ada peluang kita juga jangan sampai ketinggalan, kita senang semuanya untuk melakukan itu, berarti kita sedang dekat dengan Allah. Kalau kita tidak tertarik, ngaji ora tertarik, ngrungokne pengajian ya wegah, ya. Dangdutan wis ora gelem mulih, ya. Ngoten niku nggih. Ya. Nek ngopi ni dalan betah ra karuan, ya. Ngaji nek iso nang bar nang wis, ngoten niku berarti posisi kita sedang jauh dari Allah. Kenapa begitu? Perlu dikorek sebabnya, ya. Hati yang tertutup seperti itu tidak lagi tertarik untuk berbuat hal yang baik. Wonten malih napa cekap? Sampun pas jame ya. Nah, kados pun cekap, mugi-mugi napa ingkang kita pelajari manfaat saged dipun amalke sehingga kita akan meningkat derajat menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.